sobat semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan aku, Elisa, dan teman aku Caca, di Podium, podcast podcast gizi gizi untuk untuk muda-mudi dan muda-mudi dan milenial. milenial. Udah lama banget nih kita nggak menyapa para teman-teman semua. Apa kabar nih, Mbak Elisa? Alhamdulillah, baik. Gimana nih kabarnya Mbak Caca? Alhamdulillah. Oh iya Mbak El, kamu tahu nggak sih berita yang sedang booming di kalangan kesehatan dan lagi banyak dibicarakan oleh para pembicara kesehatan? Apa ya Mbak Caca? Kok aku nggak tahu sih? Apa jangan-jangan aku kurang update ya? Itu loh El, yang tentang pencegahan stunting untuk balita dan ibu hamil. Hah? Stunting? Apa ya tuh? Nah, kalau gitu biar lebih jelas dan akurat nih, kita undang aja yuk narasumber kece kita nih, Ibu dosen Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Ibu Wardina Humaira, SBZ MSI. Halo Bu Dina, selamat datang. Apa kabarnya nih Bu? Halo Elisa, Caca. Luar biasa ya nih muda-mudi yang sangat peduli tentang gizi Indonesia. Alhamdulillah Ibu baik hari ini. Caca dan Elisa gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Bu, baik Bu. baik kita. Oh iya nih Bu, Alhamdulillah. tadi kan saya sama Caca menyinggung masalah stunting ya Bu. Tapi saya masih bingung nih Bu, masalah stunting itu gimana? Boleh nggak sih Bu kita sharing sebenarnya keadaan stunting itu seperti apa sih Bu? Oke, memang ya stunting ini masih menjadi PR ya untuk para ahli gizi di Indonesia. Tapi bukan hanya para ahli gizi, karena stunting ini multifaktorial ya. Artinya faktor-faktornya itu nggak hanya dari gizi saja, tapi yang terkait dengan hal lain ya. Stunting itu kondisi masalah gizi anak ya, kurang gizi secara kronis, utamanya pada balita ya. Jadi bayi usia 5 tahun ke bawah dan biasanya akan terlihat di usia mulai 2 tahun ya. Ini kenapa ya terjadi stunting? Nah, biasanya stunting itu akan terlihat kalau kondisi si balita ini secara tinggi badannya karena dia kronis berlangsung lama itu tidak sesuai dengan standar usianya. Contoh nih, kalau misalkan ibu-ibu di posyandu lagi ngukur tinggi badan, ternyata kan kalau di posyandu itu nanti ada namanya kartu menuju sehat ya. Jadi di KMS itu nanti terpantau ada grafiknya tinggi badan dan berat badan. Itu tinggi badannya di titik mana? Kalau ibu-ibu di titik merah tinggi badannya itu udah harus konsultasi ke ahli gizi puskesmas setempat ya. Itu berarti udah warning dia beresiko stunting seperti itu. Karena tinggi badan ini kita lihat itu tidak bisa secara cepat ya tiba-tiba pendek, tidak. Nah, makanya disebut stunting ini adalah masalah gizi kronis di mana terjadi secara lama ya. Jadi mungkin pada saat proses tumbuh kembangnya selama dari di perut ya, dari janin maksudnya itu sudah kurang gizi ibunya. Terus pada saat dia lahir juga kondisinya mungkin juga kurang asupan dari ASI atau dari MPASI pada di atas 6 bulan seperti itu, sehingga dia grafik pertumbuhannya selalu kurang daripada standar, di kuning atau merah terus. Nah, ini yang perlu kita dampingi bahwa mungkin itu balita masuknya ke stunting ya. Seperti itu, Neng. Baik Bu. Jadi Bu, misalnya itu indikator utama penyebab stunting itu apa aja ya Bu? Kayak misalnya ada faktor-faktornya nggak Bu? Ya, betul, banyak sekali. Intinya sih, stunting ini akan terjadi bila pada saat 1.000 hari pertama kehidupan anak ya atau balita itu tidak tertangani secara baik secara asupan gizinya ya. Jadi 1.000 HPK itu apa sih hari pertama kehidupan? Mulai daripada 9
bulan di dalam perut atau dia sebagai janin ya, bakal bayi ya, bakal anak seperti itu. Jadi ibunya nih, misalkan ibunya sudah kurang gizi atau kurang energi kronik ya, jadi dilihat nih faktor resiko ibunya lingkar lengannya di bawah 23,5. Nah, udah kurang gizi dia mungkin muntah-muntah berlebihan sehingga asupannya juga kurang optimal pada saat selama kehamilan. Akhirnya lahirlah dia bayi BBLR, ibunya juga anemia lagi ditambah ya, lahir BBLR, di mana kalau bayi BBLR itu untuk mengejar pertumbuhan berikutnya itu juga sudah agak sulit karena memang dari berat badannya saja sudah kurang di bawah secara standar ya seperti itu. Nah, dari BBLR dikejar status gizinya ternyata memang agak berat gitu, makanya lebih baik dicegah selama 1000 hari pertama kehidupan nih. Jadi Caca sama Elisa nih kalau mau hamil ya, tapi bukan sekarang ya. Jadi pengetahuan aja nih harus dari sekarang. Cadangan besinya anemia, status zat gizinya itu jangan sampai anemia ya. Artinya gini, kalau remaja putri kan biasanya juga suka resiko anemia ya karena dia juga haid setiap bulan dan lain. Nah, sebelum merencanakan kehamilan pada saat nanti sudah siap untuk menikah, sebaiknya Caca dan Elisa itu harus bisa status gizinya normal ya, dan nanti pada saat hamil kan kita tidak ketahuan ya, nanti pada saat sudah menikah tiba-tiba hamil dan lain-lain itu ketahuannya pas sudah 3 minggu kehamilan dan lain-lain. Tahu-taunya kalau misalkan ibunya kondisinya kurang gizi itu berpengaruh ke pertumbuhan anak ya, apalagi di awal-awal mula pembentukan janin atau embrio seperti itu. Nah, misalkan juga si balita ini lahir dengan normal. Pada saat dia di usia 5 tahun pertama ya, 2 tahun pertama kehidupan nih setelah usia 9 bulan di janin, 2 tahun berikutnya, ini kan banyak banget ya yang kita sarankan untuk imunisasi. Karena memang usia 2 tahun ke bawah ini sangat riskan terkena penyakit-penyakit yang terutama virus ya. Makanya imunisasi dasar itu wajib untuk mencegah si balita ini, ya, terutama 2 tahun ke bawah ini terkena penyakit. Kenapa? Karena kalau sudah sakit itu pasti akan signifikan ya untuk pertambahan berat badan, asupan makanannya kan 6 bulan pertama hanya ASI saja. Kalau sakit itu pasti akan signifikan berat badannya tidak naik dan lain-lain. Terus setelah 6 bulan MPASI juga akan signifikan juga tuh. Pertama awal-awal pengenalan makanan, bisa jadi dia alergi atau diare ya. Itu juga makanya pentingnya imunisasi dasar seperti itu. Jadi faktor di 1000 pertama kehidupan itu kita sebagai ibu nantinya ya, calon-calon remaja putri nih muda-mudi sebagai ibu harus kayak jaga gawang ya. Jadi jagain anak 2 tahun pertama itu ya di 1000 HPK itu sangat urgen ya, karena faktor-faktornya ada di situ. Jadi dari faktor asupan gizi secara langsung, dia terkena penyakit atau enggak, infeksi penyakit, terus juga lingkungan ya, pola asuh, sanitasi dan higienitas lingkungan ya, terus juga ketahanan pangan rumah tangga, apakah dia bisa mengakses asupan makanan secara baik, itu juga harus merupakan indikator penyebab dari stunting ya. Jadi harus kita perhatikan semuanya harus dalam kondisi yang bisa dicapai ya untuk anak itu. Jadi kalau misalkan semuanya tidak bisa terjamin itu sangat-sangat beresiko anak itu akan mengalami stunting seperti itu. Oke, berarti selama masa kehamilan tuh sangat perlu diperhatikan ya Bu untuk para perempuan-perempuan di luar sana gitu, karena kan untuk memberi asupan pada dede bayinya dan menentukan pada saat nanti dia sudah lahir gitu ya Bu. Oke Bu. Betul, ya. Nah, Pada saat kehamilan dan juga 2 tahun pertama balita itu setelah kelahiran ya, oh seperti iya, itu. benar-benar harus diperhatikan banget ya Bu. Gitu. Betul. Nah, saat ini Bu, berdasarkan apa yang saya baca ya Bu di SSGI tahun 2021, itu diketahui bahwa data stunting itu menurun, tapi masih di atas batas datanya WHO. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kiat apa sih yang harus kita lakukan nih untuk menurunkan angka stunting pada balita di Indonesia?
Oke, betul sekali ya. Sekarang memang lagi boomingnya nih data-data. Tapi pertama-tama kita apresiasi dulu nih prestasi dari semua stakeholder ya, pihak-pihak terkait, tidak hanya pemerintah, tapi juga semua yang bisa menurunkan stunting, tak itu pihak terutama masyarakat ya. Karena memang semua kunci dari masalah gizi itu sebenarnya kembali lagi ke masyarakat kita, penduduk Indonesia sendiri ya. Jadi capacity building ke masyarakat kita. Karena memang sudah turun ya, berdasarkan studi status gizi Indonesia, balita turun 1,6% dan memang dari tahun ke tahun alhamdulillahnya trennya selalu turun. Kita terus galakan yang namanya apa itu stunting dan bagaimana mencegahnya hingga masyarakat tuh paham dan sadar, aware ya bahwa ini penting untuk menyiapkan generasi emas bangsa ya. Nah, betul bahwa masih di atas dari standarnya WHO, tapi memang prevalensi di Indonesia ini sudah lebih baik dibandingkan Myanmar ya, dan juga Vietnam. Walaupun maksudnya kalau Vietnam 23, Indonesia 24. Nah ini tapi kita akan coba berusaha mengejar negara-negara Asia Tenggara pada umumnya seperti itu. Nah, kiat-kiat sendiri adalah terus digalakkan saja ya, terutama stunting ini tidak bisa berdiri sendiri ya untuk mengentaskannya, tapi bagaimana kita meningkatkan capacity building dari masyarakat, terutama peran-peran dari kader ya yang ada di masyarakat, terus juga bisa meningkatkan juga pengetahuan ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu muda ya, dan yang pastinya kita memastikan asupan gizi baik itu harus dari sebelum kehamilan ya. Makanya ini dari remaja sudah harus disiapkan dan diberikan pengetahuan terkait stunting sehingga pada saat dia siap untuk menikah itu harus matang secara fisik dan emosional sehingga melahirkan bayi-bayi yang sehat, ibunya juga sehat seperti itu. Stakeholder juga memang harus multisektoral ya, nggak hanya dari bidang gizi, kesehatan, tapi juga ekonomi ya, sosial. Ada supporting system ya di dalam rumah tangga. Itu juga bukan hanya tanggung jawab ibunya saja kalau punya anak, tapi dari ayahnya, ibu mertua, bapak mertua, kakek, nenek, lingkungan sekitar itu juga harus mendukung. Karena memang untuk mendukung tumbuh kembang anak ini nggak bisa kita jadi hanya tugas seorang ibu ya. Jadi ibu sendiri juga harus dipastikan status gizinya baik, dia juga bahagia dalam mengurus anak gitu ya, anaknya juga happy dan lain-lain. Nah ini proses kiat-kiat ini harus secara holistik ya, dari akar rumput sampai yang di atas gitu ya. Jadi memang harus dari masyarakat ya paham, baru semua pemerintah juga menggalakkan itu sehingga masyarakatnya juga semua akan aktif berpartisipasi dalam mengentaskan stunting bersama seperti itu. Baik Bu, berarti kita sebagai generasi muda ini harus sama-sama menggalakkan stunting ya Bu agar menciptakan generasi emas di kemudian hari. Betul. Terima kasih banyak Ibu untuk obrolan yang bermanfaat ini. Jadi kita tahu nih ya Mbak Elsa, bagaimana cara mencegah stunting untuk anak kita di masa depan nih. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk obrolannya ya Bu. Ya, sama-sama. Barokallah, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat jadi anak gizi. Jangan pantang menyerah ya. Amin. Baik ya teman-teman, kita udah mendengarkan obrolan yang bermanfaat banget nih bagi kita semua. Semoga kita semua dapat menerapkannya ya. Stay tune di Podium untuk mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat lainnya. Selamat pagi, siang, malam. sore, dan malam.